Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ba'asa rasulahu li'utammima makarimal akhlaq wa huwa alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa askiliz zalimina biz zalimin wa akhrijiz zalimina biz zalimin wa dammiriz zalimina biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi mujahidin at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayani wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, telah sangat kita muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para asatidzah, para hujjat yang begitu banyak hadir ini malam di majlis yang sama kita muliakan ini. Harapan dan doa kita mudah-mudahan segenap guru-guru kita yang hadir Allah senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, dikuatkan iman Islamnya, terus senantiasa istiqamah membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang sama kita muliakan pula segenap bapak-bapak aparatur pemerintah, baik sipil, TNI ataupun Polri. Dalam hal ini yang sama kita muliakan bapak-bapak tipikal Kelurahan Mangga 2 Selatan beserta segenap jajarannya, Bapak RW, Bapak RT dan juga LMK. Yang sama kita muliakan pula pengurus Masjid Jami Al-Barakah beserta segenap kepengurusan. Yang sama kita banggakan remaja-remaji Karang Taruna unit RW 08 Kelurahan Mangga 2 Selatan, sekaligus panitia pelaksana peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus pula menyantuni anak-anak kita, anak-anak kesayangan Allah dan Rasul, minal yatama wal masakin wal du'afa yang berada di lingkungan RW 08 Kelurahan Mangga 2 Selatan, yang tentu saja saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa panitia telah berupaya, berusaha dengan tenaga, waktu, pikiran, dan saya yakin tidak sedikit harta yang dikumpulkan dan dikeluarkan demi untuk acara peringatan Maulid dan juga santunan ini malam. Yuk sama doakan, mudah-mudahan segenap panitia dan para donaturnya insya Allah diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doakan anak-anak kita, remaja Islam Al-Barakah, Karang Taruna kita,
Allah jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang berguna untuk agama bangsa negara, takwa kepada Allah dan Rasulnya, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal. Selamat datang Bapak RW. Oh 10 ya. Oh 9. Bu, datang yang baru pun cuek. Akhirnya penghargaan saya yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, remaja-remaji, anak-anakku sekalian, pencinta peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad, yang saya yakin ini malam ada yang datang dari jarak yang jauh, pun ada yang dekat dari jarak yang dekat. Insya Allah semuanya sama, langkah kakinya, ayunan tangannya, waktu yang telah kita luangkan hadir ke majlis yang mulia ini pun diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mohon maaf dengan segenap panitia dan juga orang tua serta guru-guru tercinta kalau saya minta lebih awal, karena saya dari sini masih 3 tempat lagi yang harus saya datangi dengan acara yang sama, yakni peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad. Dan saya jadwalkan di sini tempat yang pertama, yang kedua di Kartini, ketiga di Jelambah, dan yang keempat di Tomat. Doakan biar sehat walafiat. Doakan biar sehat walafiat. Dipanjangkan usia kita semua, dimurahkan rezeki kita semua. Ke depan kita berharap kalau Allah mau matikan kita, kita minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Puji dan rasa syukur hanyalah dari Allah. Salawat dan salam yuk sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalam tercurah atas keluarganya pun atas sahabatnya, kelak bangkit di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir insya Allah diakui sebagai umatnya. Kita berharap mendapatkan syafaatnya dan bersama Nabi terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Rabiul Awal udah habis Pak. Masih hidup Pak? Pak, sekarang udah masuk bulan Rabiul Akhir. Udah kencang salah. Tadi sudah bilang Rabiul Awal udah habis, sekarang Rabiul Akhir. Tapi kenapa di mana tempat masih banyak yang merayakan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad? Jawabannya yang pertama, kemuliaan Nabi nggak terbatas oleh waktu. Kebesaran Nabi nggak sirna terbatas oleh masa. Maka kapan dan dimanapun peringatan maulid diadakan, tidak mengurangi acara kemuliaan pada hari itu, termasuk ini malam yang diadakan di tempat ini. Amin dong.
Astagfirullahaladzim. Amin di komando. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya ada selamatan pernikahan, baca maulid. Betul. Selamatan khitanan, baca maulid. Selamatan rumah, baca maulid. Selamatan kantor, baca maulid. Selamatan anak lulus dari ujian, baca maulid. Selamatan anak bisa kuliah ke luar negeri, baca maulid. Cuman satu doang yang gak baca maulid, bercerai. Ada nggak orang bercerai baca maulid? Ditabuk orang bercerai. Semua dimanapun tempat, dimanapun acara, kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah melupakan kisah maulidnya Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Makanya apapun yang namanya tempat, apapun yang namanya waktu, jika bersandar dengan Nabi, mereka jadi mulia karena kemuliaan Nabi. Mana contohnya? Hari karena lahirnya Nabi, Senin menjadi mulia. Rabiul Awal karena lahirnya Nabi, Rabiul Awal jadi mulia. Bahkan bulan gajah katanya jadi mulia, itu gajah karena kelahirannya Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Bu, malaikat bu langit iri sama kita di bumi. Ya Allah, Nabi Muhammad ada di bumi. Kapan di langit ada Nabi Muhammad? Allah kabulkan permintaannya. Terjadi peristiwa Isra dan Nabi menginjakkan kakinya di langit yang pertama, di langit yang kedua, sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi Rasul juga iri. Belum ada satu pun dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai ke Sidratil Muntaha. Tapi mereka irinya bukan dengan Nabi Muhammad, tapi apa yang bersandar dengan Nabi Muhammad. Ternyata dari Nabi Adam dan sampai kepada Nabi Isa, irinya kepada sendal yang dipakai Nabi Muhammad. Nabi Rasulnya belum ada satu pun ke Sidratil Muntaha, tapi karena sendal nempel di kaki Nabi, itu sendal ikut ke Sidratil Muntaha. Amin dong. Ya Allah, 2 kali deh, 3 kali gua pulang deh. Ceramah lanjutin jangan? Lanjutin jangan? Kalau masuk ini malam kita memperingati maulidnya Nabi, kita bersandar kepada Nabi. Insya Allah yang hadir ini malam mendapatkan kemuliaan karena Nabi, mendapat kebahagiaan karena Nabi, mendapat keselamatan karena Nabi, bahkan insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad. Insya Allah. Jadi kemuliaan Nabi nggak termakan dengan waktu. Kebesaran Nabi tidak hilang karena pergeseran zaman. Tapi dimanapun dan kapanpun, kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, kebesaran Nabi akan tetap berada di atas permukaan bumi ini. Maka siapa yang suka memuliakan Nabi-Nya, bikin gembira Nabi-Nya, insya Allah orang itu akan dimuliakan oleh Nabi. Amin Allah. Akan digembirakan oleh Nabi. Amin. Ya Rabbal. Ibu kenal sama Abu Lahab? Kenalan di mana? Kalau tanya begitu jawab, bukan kenal Pak Ustadz, tahu.
Tahu dari mana Bu? Al-Quran. Tabbat yada. Tabbat yada. Jawab yang kencang. Abu Lahab orang baik, orang jahat. Jahat. Baik. Ibu kamu itu. Jahat, jawabnya baik. Abu Lahab Islam apa kafir? Kafir. Islam apa kafir? Kafir. Tapi Abu Lahab mendapatkan sepercik rahmatnya Allah karena pernah gembira ketika lahirnya Nabi kita Muhammad. Dia bebaskan Suwaibah dari perbudakan. Dia potong onta, dia potong kambing, kasih orang makan satu Mekah. Karena kegembiraannya sampai gini hari Abu Lahab siksa kuburnya diringankan setiap datangnya hari Senin. Dua jangan. Amin. 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 Amin ya Allah. Apalagi ini malam yang sudah membantu dengan uang, yang sudah membantu dengan makanan, yang membantu dengan buah-buahannya, yang membantu dengan tenaganya, yang membantu dengan pikirannya, apalagi sekaligus menyantuni anak-anak kesayangan Nabi minal yatama wal masakin. Saya yakin saudara, kita yang hadir ini malam bukan lagi diringankan siksa kuburnya, tapi insya Allah langsung dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Insya. Yang kedua, begitu banyak contoh bagaimana orang-orang yang mencintai Nabi melihat dengan matanya sendiri tentang fadilah, keutamaan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad. Pak, Ibu diam, gantian. Salah tahu. Pak, ada sahabat ngeliat Nabi tidur. Lagi tidur, Nabi berkeringat. Itu sahabat ngambil tempat untuk menampung keringatnya Nabi. Begitu Nabi bangun, itu keringatnya dicium oleh sahabat. Wanginya luar biasa. Ibu udah pernah cium keringat laki enggak? Insya Allah pingsan. Bu, Nabi pernah pipis. Pipisnya sama Nabi ditampung, pagi baru dibuang. Suatu masa Nabi kelupaan membuang pipisnya. Begitu Nabi ingat, itu air pipis sudah nggak ada. Nabi tanya ke sahabat, udah dibuang ya Rasulullah. Rasulullah paham sahabat nggak bakal sembarangan membuang pipisnya Nabi. Nabi desak lagi, kau buang kemana? Sudah ya Rasulullah. Kau buang kemana? Aku buang ke perutku ya Rasulullah. Apa Nabi bilang? Kau tidak akan kena penyakit selama-lamanya, karena air pipisku mengandung obat dalam tubuhku. Ibu udah pernah minum pipis lakinya? Digobong ke rumah sakit. Makanya kitab Simtul Quran mengatakan Nabi itu basarun lakal basar, manusia tapi tidak sama dengan manusia. Kalau ada orang mengatakan ngapain sih memperingati maulidnya Nabi? Nabi manusia biasa, buat apa diperingati? Buat apa dibesar-besarkan? Jawabannya gampang Bu. Jawabannya gampang Pak. Nabi emang manusia biasa, tapi dia luar biasa. Yang luar biasaannya
mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu. Ibu luar biasa nggak? Luar biasa, punya anak namanya Wahyu. Lah Nabi itu luar biasanya karena mendapatkan jadi orang yang luar biasa. Jadi anak-anak Ustaz dari Karang Taruna dan remaja Masjid Al-Barkah, tanamkan rasa cinta kita terhadap Nabi kita Muhammad. Teruslah mengikuti langkah-langkah Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Jangan sekali-kali keluar dari Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Setuju tidak? Setuju. Jawab setuju tidak? Setuju. Insya Allah. Kalau masih ada yang nanya, kan peringatan Maulid bid'ah Pak Ustaz. Balik tanya, bid'ah apaan? Paling jawabannya nama Nabi kagak ada. Kalau jawabannya zaman Nabi kagak ada, tanya sama dia. Nanti zaman Nabi udah ada belum? Saya yakin belum ada. Mukanya juga bid'ah. Betul? Jawab betul. Jawab betul. Di zaman Nabi ada motornya. Ada. Ke motor bid'ah lo, dosa lo. Besok motor jual-jualin, ganti naik kambing. Handphone zaman Nabi ada nggak? Ada. Sekarang Ada. handphone bid'ah. Besok handphone jual-jualin, lu ganti nama yang sabun. Tambah benang, halo. Putus kuping lu. Ustaz, kenapa sih manggil Nabi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana? Pak, punya ibu Pak? Punya. Manggil nama, manggil ibu. Ibu. Kenapa nggak manggil nama? Genopan. Pantas nggak seorang anak minta makan sama emak dia panggil nama? Mun makan mun. Maknya Mumun. Bu, punya bapak nggak? Manggil nama, manggil bapak. Bapak. Kenapa nggak manggil nama? Pantas nggak seorang anak berangkat sekolah pamit bapaknya manggil nama? Pantasnya? Pak. Cup, berangkat cup. Bapaknya ucup. Sama orang tua saja nggak pantas, apalagi terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad. Tanamkan rasa cinta dengan Nabi, idolakan Nabi, karena dia merupakan uswatun hasanah buat kita semua. Makanya kesimpulan peringatan adalah memperingati. Apapun yang kita peringati, hakikatnya memperingati diri kita. Memperingati 17 Agustusan, memperingati kita sejauh mana kita melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Memperingati 10 November berarti memperingati kita sejauh mana kita melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Termasuk peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad adalah peringatan buat kita sejauh mana kita sudah mensuri tolani akan akhlak Nabi kita Muhammad. Makanya bukan suatu kebenaran Bu, Nabi lahir 12 Rabiul, Nabi hijrah 12 Rabiul, Nabi juga wafat 12 Rabiul, bukan suatu kebenaran. Ini sudah Allah atur agar Nabi dijadikan uswatun hasanah buat kita semuanya. Insya Allah. Nabi dilahirkan di kota Mekah, meninggalnya di kota Madinah. Ini bukan suatu kebetulan, udah merupakan aturan Allah agar kita mengikuti jejak perjuangannya Nabi kita Muhammad. Tiga nih yang saya mau bahas ya. Insya Allah nggak lama karena kita belum selesai baca maulid. Betul tidak? Mudah-mudahan waktu asraqah nanti Habib Bagir datang bersama-sama kita. Beliau tadi WA saya ba'dal maghrib
beliau ke Condet dulu. Dari Condet baru beliau kemari. Dari sini langsung pulang lagi beliau ke daerah Parung, Bogor, karena rumah beliau kebetulan sudah pindah dari Jakarta di daerah Parung, Bogor. Nah, mudah-mudahan beliau lancar datang kemari, tidak ada halangan apapun, dan kita bisa menimba ilmu dari beliau, insya Allah. Kalau saya mabuk cuma guru tetap ya Bu ya, hanya sebagai pembuka saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad sebaik-baik pemberi peringatan. Bukan kata saya, kata Allah. Dan ayatnya kita hafal semua. Fadzakir innama anta muzakkir. Berikan peringatan olehmu ya Muhammad. Innama anta, sesungguhnya engkau ya Muhammad, muzakkir, sebaik-baik memberi peringatan buat kita semua. Maka tidak ada manusia yang paling pantas memberikan peringatan kepada kita selain daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Peringatan apa? Satu, akhlakul karimah. Tanamkan akhlak kepada diri kita, keluarga, dan juga anak-anak kita. Setuju? Sekarang Pak, anak manggil bapak bokap, manggil emak nyokap, yang parah mantu manggil mertua mertoku. Ada nggak yang begitu? Coba ngacung. Lebih parah lagi, murid sama guru udah gak ada sopannya. Saya ngajar Bu, digoncengi naik motor, masukkan kecil, anak-anak larian. Saya pikir malu ketemu ustadznya. Pas masuk ke rumah ditanya orang tuanya, kenapa larian? Mereka jawab, suhu lewat. Terus kira tuh guru karate, ustadz dipanggil suhu. Anak muda, anak muda, bapak selamanya bapak, ibu selamanya ibu, mertua selamanya mertua, guru selamanya guru. Jangan diganti dengan nama-nama yang tidak baik. Ya insya Allah. Ngomong selalu sendirian. Baru ganti baterai kan. Paham Bu? Paham Pak? Insya cium tangan sama guru pulak balik percis main omping Pak. Atas dicium, bawah dicium. Saya tanya sama bapak mak, kamu begitu nggak cium tangannya? Enggak Pak Ustaz. Kamu nggak akan pernah ada kalau nggak ada bapak ibu. Karena ada bapak ibu lah kau jadi ada. Betul tidak? Kalau sama guru bisa cium tangan kayak begitu, kenapa sama bapak mak kamu nggak bisa cium tangan kayak begitu? Turun dari mobil, dikeroyok sama jamaah. Udah minta cium tangan, sampai capek wah. Habis cium tangan, ya Allah, cincin hilang. Mana batunya bacan. Bu, Bu, bilangin anak-anaknya dari surga nggak usah jauh-jauh. Surga ada di rumah kita. Dibuat lapak kaki, dibuat lapak kaki. Anak muda, cari ridhonya Allah, nggak usah jauh-jauh. Ridhonya Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Betul tidak? Betul tidak? Bu, anak kita kadang-kadang Bu keluar batang nyampe Mbak Priuk, Kampung Bandan, Kuitang, Pasar Minggu. Bukan bangunan bego, tempat ziarah. Habib Kutub bangunan. Tapi kan wow doang. Sampai yang paling pojok
Cianjur namanya Empang Bogor, nyampe. Cuman yang saya sedih kok nyampe kemana-mana, yang di Karet nggak nyampe. Jauh-jauh nyampe ziarah, orang tuanya di Karet nggak pernah dia ziarah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada. Coba ngacu. Bu, tanamkan agama sama anak-anak. Insya Allah. Insya Allah. Tanamkan akhlak sama anak-anak. Insya Allah. Dari sedini mungkin. Lihat Nabi waktu kecil akhlaknya disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nabi tahu Halimatus Sa'diyah juga punya anak. Waktu nyusu Nabi lihatin anaknya Halimatus Sa'diyah begitu luar biasa nyusunya, sampai susunya habis anaknya masih nangis, sampai susunya habis anaknya belum tidur. Nabi kesian lihat anaknya Halimatus Sa'diyah. Apa yang terjadi? Nabi hanya menempelkan bibirnya di susunya Halimatus Sa'diyah, tapi susunya nggak dari isap oleh Nabi, apalagi berebut sama anaknya Halimatus Sa'diyah. Lihat akhlak Nabi dari kecil udah kelihatan. Emang kau berapa? Diam dan ketawa lo. Ya belum lihat pernah kurus dan geser lagi. Bu, diasuh sama Abu Talib, pamannya yang miskin, anaknya banyak. Kalau makan dia liatin anak Abu Talib makannya begitu lahap. Nabi Muhammad nggak tega ikut makan. Cukup dia taruh tangannya di tempat makanan, tapi dia nggak ikut makan. Dia tahu anaknya Abu Talib lebih membutuhkan makanan itu. Kalau kita, ya Allah, udah makannya kebuli, satu nampan berempat, bukan nyomot, malah diraup. Orang makan kebuli itu begitu. Oh, begitu, begitu. Kalau kadang-kadang daging orang lumpetin. Rasulullah nggak begitu. Amin. 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 Ya Rabbal, ya Rabbal. Masa mudanya, Masya Allah, jauh dari maksiat, maksum. Anak muda, Ya. anak muda, Ya. mangga dua nggak berbeda dengan mangga besar. Saya mangga besar, ini mangga dua, komplit dari sajadah sampai haram jadah. Kanan kiri kos-kosan, perempuan malam. Kadang-kadang subuh saya mau ke masjid, dia baru pulang. Gue lihat dosa, gue nggak lihat barang bagus. Luar biasa ujian. Tapi perlu saya kasih rumus, boleh tidak? Anak muda jawab, bapak ibu diam. Anak muda, anak muda, tahu air laut? Jawab, tahu air laut? Rasanya apa? Rasanya apa? Oke, saya mau tanya, di air laut ada ikannya enggak? Ada. Saya tanya, ada ikannya enggak? Ada. Karena ikannya hidup, Pak. Itu ikan di laut nggak terpengaruh dengan asinnya air laut. Kalau anak-anak muda punya iman, kalau anak-anak muda hatinya hidup, tinggal dimanapun dia, nggak akan terpengaruh dengan lingkungan dan juga pergaulannya. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Minuman keras makin merajalela. Ayo anak muda, jauhkan minuman. Amin. Orang barat mabok pantas, makannya enak-enak. Kentucky, chicken, hotdog, hamburger, pizza, oka-oka bento. Begitu mabok, yang keluar daging, keluar lagi yang keluar keju. Kita anak mangga dua, sosokan mabok, begitu keluar, bala-bala. Narkoba jauhin, amin. Narkoba jauhin, amin. Kenapa-napa yang susah siapa? Tetap orang tua juga. Lu biar berlaku kayak apa di borgol mewek-mewek aja. Iya, gue tahu betul.
Tinggal orang tua mundar-mandir kantor polisi, betul tidak? Segala macam dijual-jualin, perhiasan habis gara-gara anak. Tapi orang tua ridho ya bu. Makanya kalau orang tua ke rumah anak bawa rezeki. Kalau anak ke rumah orang tua pasti nyari rezeki. Betul nggak bu? Datang bawa kongguan cuma sekaleng. Oh sekarang ginang. Kalengnya sekongguan, isinya rengginang. Kalau rengginang sekaleng pulang, beras digotong, Indomie digotong. Orang tua punya cincin atau arti 3 gram diprorotin juga. Ridho orang tua sama anak, betul tidak? Makanya maaf ya bu ya, satu orang ibu sanggup menghidupi 10 anak, tapi 10 anak belum tentu sanggup menghidupi satu orang tua. Betul nggak bu? Satu ibu sanggup mengasuh 10 anak, merawat 10 anak. Satu suami alhamdulillah sanggup merawat 4 bini. Amin. Setuju pak? Makasih pak. Setuju bu? Jadi bu. Kembali kepada masalah. Ayo anak-anak muda, dari peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad, di depan saya punya sahabat Ustadz Alvin Adab, bisa beri sugesti buat anak-anak muda. Cintanya beliau dengan Rasulullah, rajinnya beliau berselawat, Allah angkat derajat beliau. Amin ya Allah. Ya Rabbal Insya Allah. Dan saya dengar remaja Islam Al-Barkah udah mulai hidup lagi ya. Ramaikan pengajiannya, amin. Maaf ya Pak, kalau kaum bapak sholat itu biasa, tapi anak muda yang sholat itu yang luar biasa. Terima kasih atas kopi. Gua tersinggung ke kopi. Itu lagu burung. Betul tidak? Bu, masjid maulid biasa, musola maulid biasa, majlis taklim maulid biasa, tapi Karang Taruna maulid itu yang luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Takbir di situ. Insya Bapak Ibu bangun malam biasa Pak, mau ngapain lagi? Tapi anak muda yang bangun malam itu yang luar biasa. Ngapain dulu? Baik, kita berharap mudah-mudahan masjid banyak anak-anak mudanya. Amin. Begitu subuh, salatu khairum minan naum. Ibu tanya, itu siapa yang ajan? Anak Karang Taruna, unit RW 0 Kapan? Kelurahan Mangga 2. Amin dong. Amin. Langsung ibu jawab lagi, yang begitu tuh pantas jadi mantu gua. Yang depan gua gendek tuh main gitar mulu, gondang-gondreng, mandi kembang tengah malam. Yang punya rumah nyautin, dingin deh gua. Ada cewek digodain, kalau cewek godain kita dong. Disautin buat cewek, alhamdulillah, maaf Pak, masa depan lu suram. Selawatan anak muda, cakep tidak? Imam anak muda, cakep tidak? Walaupun ujiannya berat sekarang ini ya, nggak kayak dulu bu. Kalau dulu ringan ujiannya, kalau sekarang berat ujiannya. Dulu Pak TV cuma atuh TVRI, nggak berwarna hitam putih, ada listrik pakai aki soak semua tawuran. Tapi TVRI tayang jam 5 sore, jam 9 malam dunia dalam Cerita. selesai udah. Subuh nggak ada yang kesiangan, pengajian ramai terus. Sekarang televisi 24 jam, subuh nggak ada orang. Yang sembahyang cuma 5, 1 imam, 1 makmum, yang 3 tiang. Pengajian sepi, guru datang duluan, murid belakangan, datang atu. Mana yang lain? Minta nyusul Pak Ustaz, susulin lagi nih, susulin lagi. Alhamdulillah nggak datang dua-duanya. Akhirnya masjid musola ramainya malam pertama terawih doang, penuh keluar luar, tutup jalanan. Apalagi emak-emak tuh kalau kompak terawihnya dia, orang yang belum datang sejadahnya keluar. Ada nggak kaum bapak terawih datang peci duluan? Cuman si ibu begitu jeleknya kalau terawih, yang ditanya bukan isak jam berapa, yang ditanya imamnya siapa.
Anaknya jawab, engkong Rohim. Ulang lah. Orangnya datang ini. Rohim. Ada. Ada Rohim. Salim. Rohim ada. Mumun ada, ucup ada. Bu, paham Bu? Pak, paham Pak? Jadi akhlak perlu nggak Pak? Agama penting tidak? Betul? Yuk dari peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad, kita patri agama dan akhlak di tubuh kita. Mudah-mudahan selesai acara maulid ini anak-anak muda kita semakin baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, baik pergaulannya, dan bikin baik lingkungannya. Amin ya Rabbal. Insya Allah. Di depan saya Bu ada kios yatim yang setiap bulan menyantuni anak-anak kita. Jawabnya kencang, bagus tidak? Bagus. Jawabnya kencang, bagus tidak? Bagus. Jawabnya kencang, bagus tidak? Kalau bagus saya mau tanya, bisa bantu nggak? Insyaallah. Insyaallah. Kadang-kadang kalau ibu begitu, datang panitia maulid ke rumah, bukannya buka pintu, ngintip di hotel. Bapak juga begitu, panitia maulid masuk ke rumah, sok buka dompet. Yang merah mau keluar, yang biru ngomong. Kata yang biru mungkin lu merah yang keluar. Emang kenapa? Lu mau paketan sebulan. Yang biru mau keluar, yang hijau ngomong. Kata yang hijau mungkin lu biru yang keluar. Emang kenapa? Lu mau Samsu 2 bungkus. Yang hijau mau keluar, yang ungu ngomong. Kata yang ungu mungkin lu hijau yang keluar. Emang kenapa? Lu mau beras 2 liter. Akhirnya merah kagak, biru kagak, hijau kagak, ungu kagak, coklat kagak, abu-abu. Berdekil kumah duit. Udah ngebantu 2.000 pakai nanya lagi konsumsinya apa? Ya. Kasih aqua 1. Ayo, ini malam kita rogoh kantong kita. Kita rogoh dompet kita. Kita bantu nih kios gratis untuk anak-anak yatim. Setuju tidak? Kurang kencang, setuju tidak? Kurang kencang, setuju tidak? Siap keluarkan duitnya? Ya. Siap keluarkan duitnya? Ya. Betul? Betul? Ustaz doain, yang dagang biar laris. Amin. Yang usaha biar maju. Amin. Yang sudah bekerja diangkat derajatnya. Amin. Yang sudah berumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum berumah tangga biar cepat jodohnya. Amin. Yang sudah punya anak insya Allah anak-anaknya saleh salehah. Yang belum punya anak biar cepat dikasih keturunannya. Amin. Doakan orang tua yang sakit biar diangkat penyakitnya. Amin. Yang sehat biar dipelihara sehatnya. Anak-anak kita semua juga anak-anak yang saleh dan salehah, yang kelak berguna untuk agama, bangsa dan juga negara. Ayo sebelum kita mulai, saya minta tolong siapkan dulu duitnya. Nih sama yang mintain sumbangan dengerin ya. Kalau mintain sumbangan jangan dari depan ke belakang, kita yang belakang kabur. Kalau mintain dari belakang ke depan, yang depan kabur, gue pegang. Setuju tidak? Jawab setuju tidak? Hadro siap hadro? Siap. Kita baca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Insya Allah duit yang kita keluarkan ini malam disaksikan langsung oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Insya Allah. Terima kasih banyak atas bantuannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak yatim kita. Biar berlanjut sekolahnya, biar berlanjut belajarnya. Kelak ke depan anak yatim kita jadi anak-anak yang dibanggakan oleh keluarganya. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf kalau saya langsung meninggalkan tempat untuk menuju yang kedua di Kartini Raya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wal afa minkum summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjutkan pembacaan maulid kita sambil menunggu datangnya guru kita tercinta Al-Habib Bagir bin Alawi bin Yahya yang insyaallah sesuai dengan perjanjian antara jam 10 atau lewat sedikit nanti beliau sampai ke tempat kita. Mudah-mudahan sampai dengan selamat ya. Jangan ada yang kemana-mana dulu. Lanjutkan pembacaan kisah maulidnya Nabi kita Muhammad dan ini saya serahkan kembali kepada akhirnya Al-Ustaz Al-Fin Adam. Terima kasih banyak. Ustaz Alvin saya bilang ke mana ya? صلوا على محمد